Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Naja Azhara yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 5 kali ini. Baik, saya sendiri akan menjelaskan mengenai judul yang kami dapat, yaitu judul artikel yang kami dapat yaitu studi docking molekular senyawa asam sinamat dan derivatnya sebagai inhibitor protein 1G4X pada sel kanker serviks. Artikel tersebut ditulis oleh Susmi Ferwadi, Rahmat Gunawan, dan Winnie Astuti pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Jurnal Kimia Mula Warman. Kanker serviks merupakan kanker yang banyak menyerang wanita dan sebagian besar kurang lebih 99% disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV, khususnya tipe 16 dan 18. Secara global, tercatat lebih dari 445.000 kasus baru pada tahun 2012 dan di Indonesia, penyakit ini memiliki prevalensi kanker tertinggi pada tahun 2013. Salah satu pendekatan dalam pencarian obat anti kanker adalah pemanfaatan senyawa alami dan turunannya, termasuk asam sinamat, fenilsinamat, metilsinamat, dan 4-fenil-kroman 2-on yang telah menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker serviks untuk memprediksi kemampuan pengikatan senyawa tersebut terhadap protein target. Digunakan menggunakan docking molekular. Protein 1G4X dipilih sebagai target karena penghambatannya dapat menurunkan proliferasi sel kanker serviks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi asam sinamat dan derivatnya sebagai inhibitor 1G4X melalui studi docking molekular guna mengidentifikasi kandidat obat anti kanker yang paling potensial. Artikel ini memiliki tujuan yaitu 1. Untuk mengetahui kemampuan interaksi antara senyawa asam sinamat dan derivatnya fenilsinamat, metilsinamat, dan 4-fenilkroman 2-on terhadap protein 1G4X menggunakan metode docking molekular. Kemudian yang kedua yaitu untuk menganalisis energi ikatan dan ikatan hidrogen yang terbentuk antara ligan dan reseptor untuk menentukan stabilitas kompleks ligan protein. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan senyawa yang paling berpotensi sebagai inhibitor protein 1G4X dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat obat anti kanker serviks. Ligan yang digunakan pada studi docking molekular ini yaitu ada 4. Yang pertama, asam sinamat. Yang kedua, 4-fenilkroman 2-on. Yang ketiga, fenilsinamat. Dan yang keempat, metilsinamat. Yang pertama, asam sinamat. Nah, asam sinamat ini memiliki tinsin benzena dan gugus karboksilat yang memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen serta interaksi hidrofobik dengan residu protein 1G4X. Yang kedua, 4-fenilkroman 2-on. Nah, 4-fenilkroman 2-on ini memiliki struktur cincin benzopiran yang lebih besar dan stabil sehingga mampu membentuk interaksi PP yang lebih kuat serta ikatan hidrogen dengan residu tertentu pada protein. Yang ketiga, fenilsinamat. Fenilsinamat ini ester yang memiliki 2 cincin aromatik bersifat lebih hidrofobik dan cenderung berinteraksi melalui gaya van der Waals dan tumpukan aromatik. Yang keempat, metilsinamat. Metilsinamat memiliki ukuran molekul yang lebih kecil dan bersifat kurang polar, tetapi mampu membentuk interaksi hidrofobik dan menjadi akseptor ikatan hidrogen melalui gugus esternya. Target yang digunakannya yaitu protein 1G4X, yaitu Vicinea H1 Relay Phosphatase atau VHR. Protein VHR ini merupakan enzim fosfatase yang berperan penting dalam mengatur siklus dan poliferisasi sel. Pada sel kanker serviks, protein ini sering mengalami peningkatan aktivitas sehingga mendorong pembelahan sel yang tidak terkendali. Oleh karena itu, VHR ini menjadi target potensial untuk dihambat agar proses poliferisasi sel dapat ditekan.
Struktur 3 dimensi protein 1G4X diunduh dari protein databank atau PDB yang tertera alamatnya di PPT ini dan digunakan untuk memprediksi bagaimana senyawa asam sinamat dan turunannya dapat berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut. Dengan mengetahui interaksi dan afinitas ligand terhadap 1G4X, penelitian dapat menentukan senyawa mana yang paling berpotensi menjadi inhibitor untuk menghambat perkembangan sel kanker serviks. Proses preparasi protein dalam studi Doking molekuler ini yaitu yang pertama, protein dipisahkan dari molekul air menggunakan perangkat lunak visual molekuler dinamik. Penghilangan molekul air ini penting agar struktur protein yang digunakan pada proses docking berada dalam kondisi bersih dan bebas dari komponen yang dapat mengganggu interaksi ligand. Selanjutnya, protein diberi atom hidrogen menggunakan autodock tools 4.2. Penambahan atom hidrogen sangat diperlukan karena file protein dari PDB biasanya tidak menyertakan hidrogen polar, padahal atom tersebut mempengaruhi muatan dan pola pembentukan ikatan hidrogen antara protein dan ligand selama proses docking. Tahap terakhir yaitu menyimpan struktur protein dalam format .pdbqt yang merupakan format standar untuk proses docking menggunakan autodock atau autodock VINA. Format ini menyimpan informasi koordinat atom, muatan, dan tipe atom yang diperlukan agar simulasi docking dapat berjalan dengan akurat. Metode docking dilakukan secara molekuler menggunakan perangkat lunak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, autodock tool 4.2 yang berguna untuk preparasi protein dan ligand serta penentuan grid box. Yang kedua, autodock VINA untuk proses docking senyawa uji terhadap protein reseptor. Yang ketiga, NWChem untuk optimasi geometri dan minimisasi energi ligand. Yang keempat, GMOL yaitu untuk visualisasi struktur ligand. Yang kelima, VMD atau Visual Molecular Dynamic untuk pemrosesan protein dan visualisasi hasil. Yang keenam, LIGPROT dan PMOL untuk visualisasi interaksi hasil docking dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Hasil docking molekul senyawa asam sinamat dan derivatnya yaitu menjelaskan molekul ini dilakukan pada senyawa asam sinamat, vinyl sinamat, metil sinamat, dan 4 phenylchroma dan 2 on terhadap protein reseptor 1G4X yaitu protein VAR pada sel kanker serviks yaitu yang pada mode terbaik yaitu pada mode 1 yang dipilih berdasarkan nilai Roth mean square division yaitu RMSD yang paling kecil. Energi docking binding affinity mode terbaik yaitu yang menunjukkan kekuatan afinitas pengikatan antara ligand dengan reseptornya kayak semakin rendah energinya semakin stabil interaksi yang terbentuk dan semakin potensial senyawa tersebut sebagai penghambat inhibitor yaitu kayak menjelaskan bahwa energi docking ini kayak menunjukkan kuat lemahnya ikatan ligand dengan reseptornya kayak semakin rendah nilai energinya semakin stabil interaksi dan semakin potensial ligand tersebut sebagai inhibitornya kan. Terus tabel ini menunjukkan urutan stabilitasnya yaitu pada ligand phenylchroma 2 on yaitu energi dockingnya itu minus 7,5 per mol yaitu paling rendah interaksi paling stabilnya. Terus ada ligand vinyl sinamat minus 6,0 yaitu per mol. Terus ada asam sinamat minus 5,7 per mol. Terus ada metil sinamat yaitu minus 4,7 per mol. Yaitu yang paling rendah itu ada di 4 phenylchroma 2 on yaitu dengan interaksinya itu paling stabil dibandingkan ligand yang lain ya. Interaksi residu asam amino yaitu pada ikatan hidrogen terjadi antara molekul inhibitor ligand dengan asam amino pada sel kanker serviks. Asam sinamat dinilai paling berpotensi sebagai kandidat obat anti kanker serviks karena memiliki ikatan hidrogen yang paling banyak pada mode 1. Kayak menjelaskan kayak ligand mana sih yang mau
membuat ikatan hidrogen terbanyak dengan asam amino pada reseptor 1G4X dengan asam sinematnya tuh membentuk 8 ikatan hidrogen sehingga nilai paling berpotensi sebagai kandidat obat yaitu anti kanker serviks karena interaksinya paling banyak dan paling kuat. Dan pada tabel ini ligan asam sinamat mode 1 terus asam aminonya reseptornya 1G4X-nya yaitu serin 124, glisin 127, tirosinnya 128, serin 129, argininnya 130 dengan jumlah ikatan hidrogennya itu 8 hidrogen yang paling banyak yaitu fenilfenilrokumannya 2 on yaitu mode 1 yaitu serin 124, serin 129, arginnya 130 yaitu cuma 3 ikatan hidrogen dan fenilsinamat yaitu serin 129 1 ikatan hidrogen dan metilsinamat juga sama seperti fenilsinamat yaitu 129 dan dengan 1 ikatan hidrogen. Itu pada visual selanjutnya itu ada hasil docking molekul yaitu pada yang A yaitu metilsinamat mode 1 2 dimensi yaitu Liqmod dan yang ke B itu ada 3 dimensi dengan pimol terhadap protein 1G4X. Terus di sampingnya juga sama yaitu hasil docking molekul yaitu yang A-nya itu dengan 4 fenilrokuman 2 on dengan mode 1 2 dimensi yaitu dengan Liqmod juga dan yang B itu terhadap pimol terhadap protein 1G4X yaitu yang menunjukkan hasil visual 2 dimensi dan 3 dimensi untuk ligan metil dan sinamat serta 4 fenilkroman dan 2 on terhadap protein 1G4X yaitu dengan bertampilannya memperlihatkan posisi ligan pada sisi aktif dan interaksi atom-atom dibanding yang pentingnya dengan protein. Visual hasil dockingnya itu ada yaitu gambar A dan gambar B yaitu pada molekul asam sinamat mode 1 dengan 2 dimensi dengan Liqmod yaitu yang gambar A, terus ada dan 3 dimensi dengan pimol terhadap protein yaitu 1G4X, terus ada yang di sampingnya yaitu ada hasil docking molekul juga yaitu fenilsinamat dengan mode 1 yaitu 2 dimensi dengan ligot A dan 3 dimensi dengan pimol yaitu yang B terhadap protein 1G4X yaitu kayak set ini kayak gambar ini menunjukkan visual 2 dimensi dan 3 dimensi interaksi molekul asam sinamat dan fenilsinamat dengan protein 1G4X yaitu kayak garis-garis putus-putus menggambarkan ikatan hidrogen. Terus visual ini juga membantu melihat bagaimana ligan menempati sisi aktif reseptornya. Dengan penjelasan umumnya itu pada visualisasi docking kayak yang menjelaskan memberi ringkasan bahwa hasil docking itu ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi yaitu disebut dengan Liqmod dan 3 dimensinya itu pimol yang pada ikatan hidrogen pada visual tersebut ditandai dengan garis putus-putus yaitu baik pada tampilan 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut. Saya akan menjelaskan analisis hasil docking dari beberapa senyawa turunan asam sinamat terhadap protein 1G4X. Nah, yaitu protein yang berperan dalam pertumbuhan sel kanker serviks. Nah, hasil docking ini memberi 2 hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu energi docking dan jumlah ikatan. Nah, semakin rendah energi dockingnya berarti interaksi antar senyawa dan proteinnya itu semakin stabil. Kemudian semakin banyaknya ikatan hidrogen, maka kekuatan interaksi antara keduanya itu semakin kuat. Nah, dari hasil pada tabel itu senyawa asam sinamat itu memiliki 5 ikatan hidrogen yang paling banyak dibandingkan senyawa lainnya. Kemudian 4 fenilkroman 2 on mempunyai energi docking paling rendah yaitu 7,5 kilokalori per mol. Artinya ikatan pada 4 fenilkroman 2 on ini sangat stabil. Nah, sedangkan senyawa fenilsinamat dan metilsinamat
memiliki lebih sedikit ikatan hidrogen sehingga interaksinya lebih lemah. Selanjutnya, interpretasi dan implikasi bioaktivitas. Dari hasil yang diperoleh, asam sinamat itu memiliki ikatan hidrogen yang paling banyak dengan protein 1J4X. Artinya, senyawa ini itu mampu menempel dengan sangat kuat pada bagian aktif protein dan dapat menghambat kerja protein tersebut. Karena protein 1J4X ini berperan dalam proses pembelahan dan pertumbuhan sel kanker serviks, maka penghambatan protein ini bisa menekankan perkembangan sel kanker. Nah, kemudian pada senyawa 4-phenylformaldehyde juga punya potensi tinggi karena energi dockingnya yang paling rendah, yang berarti interaksinya yang sangat stabil. Namun senyawa ini juga memiliki tingkat toksisitas yang cukup tinggi sehingga masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Refleksi kelompok atau hal yang baru kami pelajari dalam artikel ini, yang pertama kami itu jadi tahu bahwa molecular docking adalah metode berbasis komputer yang digunakan untuk memprediksi bagaimana suatu senyawa kimia bisa menempel pada protein. Nah, yang kedua itu kami juga mengetahui bahwa protein 1J4X ini berperan penting dalam pertumbuhan sel kanker serviks. Nah, selain itu kami juga memahami struktur molekul berpengaruh langsung terhadap aktivitas biologisnya. Semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk antara senyawa dan protein, maka semakin besar pula potensi senyawa tersebut untuk menjadi obat anti kanker. Nah, artikel ini juga memperkenalkan software kimia komputasi seperti Autodoc, Jmol, dan NVChem yang bisa digunakan untuk mensimulasikan dan memvisualisasikan interaksi molekul dalam bentuk 3 dimensi. Nah, dalam artikel ini juga kami jadi mengetahui bahwa penelitian kimia ini tidak hanya dilakukan dalam laboratorium, tetapi juga bisa dilakukan melalui pendekatan komputasi in silico. Pendekatan ini jauh lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dalam proses awal penemuan obat baru.